Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli. Dan di video kali ini, kalian tahu sendiri kan aku mau buat konten apa? Iya kan? Melanjutkan video yang belum selesai karena memang masih panjang. Tapi buat kamu yang belum nonton part 4-nya, coba kamu cek deskripsi video ini. Di situ ada link video ringkasan komik Doko part 4, oke? Ya sudahlah, daripada bertele-tele, kita langsung menuju ke inti video, yaitu meringkas alur cerita dari komik Doko part 5. Layar berganti memperlihatkan langit mendung menjelang malam. Kang Hyuk menyadari gerak-gerik Go Tae-hun yang tidak seperti biasanya. Ada yang aneh, jangan-jangan Lee Tae-hyun mengancamnya. Go Tae-hun, dia belum bisa dipercaya, kata Kang Hyuk dalam hati, dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Sementara di atap sekolah, Lee Tae-hyun terus mengamati gameplay bertarungnya Kang Hu alias Kang Hyuk. Datanglah Palyong dan siapa itu aku lupa. Mereka bertiga mendiskusikan tentang kekuatan Kang Hyuk. Kalian gak kaget? Gameplay bertarungnya Kang Hu membuat aku pusing. Ranking 9 dan ranking 10 tidak mungkin menang melawannya. Coba suruh ranking 7 Do Hyun untuk bertarung melawannya. Do Hyun itu tipe bertarung yang menghalalkan segala cara untuk menang. Dia pasti punya taktik untuk menang melawan Kang Hu. Ucap Lee Tae-hyun pada dua teman dekatnya. Terlihat Do Hyun mendapatkan video pertarungan Kang Hu versus Sang Il, dan dia menemukan celah atau kelemahan Kang Hu, yaitu bahu kanan. Sepulang sekolah, Seo Yeran menyeret Kang Hyuk untuk membicarakan sesuatu. Sekarang kau harus jujur padaku. Kau itu bukan Kang Hu, kan? Ucapnya membuat Hyuk terkejut. Bicara apa sih? Aku nggak ngerti. Jawab Kang Hyuk mencoba berkelit. Waktu kelas 5 SD, kau pernah bertarung melawan anak paling nakal di kelasku. Dan saat itu, kau bilang bahwa kau itu bukan Kang Hu. Itu aku, Seo Yeran. Kau pasti kembaran Kang Hu ya? Hyuk, Kang Hyuk. Sekarang Hu ada di mana? Ucap Seo Yeran pada Kang Hyuk. Sementara Jong Il menemui salah satu temannya yang bernama Jung Rae untuk membicarakan tentang Lee Tae-hyun. Lelaki itu menceritakan bahwa Lee Tae-hyun sedang mencari informasi tentang Kang Hu alias Kang Hyuk. Jong Il pun menjelaskan bahwa dia tidak berteman dengan Kang Hu. Dia berteman dengan Dogo alias Kang Hyuk. Mendengar hal itu, Jung Rae pergi meninggalkannya. Jong Il pun sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena Pyu Tae-jin sepertinya mengenali Kang Hu alias Kang Hyuk, dan saat itu juga ia menghubunginya. Terlihat Kang Hyuk bersama Seo Yeran dan dia mengaku bahwa dia adalah Kang Hyuk. Namun Kang Hyuk meminta Seo Yeran untuk tutup mulut demi Kang Hu. Mendengar hal itu, Seo Yeran mau tutup mulut akan hal itu, dan dia juga akan menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Kang Hu selama 1 tahun yang lalu. Ternyata aktivitas itu dipantau oleh Park Han-sol dan dia segera laporan pada Lee Tae-hyun. Lee Tae-hyun akan menyuruh 10 anak buahnya untuk menghabisi Seo Yeran. Menghabisi dalam konteks kalian tahulah, wanita itu harus dihabisi. 10 orang sudah cukup. Kang Hu, sudah waktunya sekarang kita menghabisi dia. Sudah terlalu lama aku membiarkannya. Ucap Lee Tae-hyun pada Park Han-sol. Ternyata Pyu Tae-jin langsung datang menemui Jong Il dan membicarakan tentang kesibukan mereka masing-masing. Langsung ke intinya, Jong Il menanyakan apakah Kang Hu itu Kang Hyuk, dan Pyu Tae-jin pun mengiyakan pernyataan itu. Tae-jin menyuruh Jong Il untuk tidak ikut campur dalam masalah Kang Hyuk jika tidak ada instruksi dari Kang Hyuk. Untuk lebih jelasnya, mereka memutuskan akan bertemu 3 sekawan yang sangat jarang berkumpul. Sementara Go Tae-hun menyatakan bahwa ranking 7 Do Hyun menantang Hyuk untuk bertarung. Tentu lelaki itu setuju karena dia bisa bertemu dengan Lee Tae-hyun tanpa mengalahkan satu persatu anak buah Lee Tae-hyun. Sementara Lee Tae-hyun yang sedang berada di atap sekolah itu sudah siap melakukan persiapan untuk melawan Kang Hu alias Kang Hyuk. Ternyata salah satu bodyguard membocorkan informasi tentang Go Tae-hun yang akan diangkat sebagai ketua jika Kang Hu alias Kang Hyuk tidak ada. Mendengar hal itu, Jang Il-han sangat marah. Pyu Tae-jin dan Jong Il sedang menuju SMA Taesan untuk menjemput Kang Hyuk.
Kang Hyuk hendak pulang. Namun saat itu juga dihadang Do Hyung, bodyguard ranking 7. "Kalian semua pergi, biarkan aku dan Kang Hu saja," ucapnya pada Go Tae-hun dan Chang Il-han, sekaligus meninggalkan mereka. Sementara Chang Il-han menanyakan tentang pernyataan Lee Tae-hun yang akan mengangkat Go Tae-hun menjadi ketua. Tentu saja Go Tae-hun mengelak. "Aduh, kau bodoh banget sih. Ayo pergi, akan kujelaskan semuanya," ucapnya pada Chang Il-han. Sementara Pyu Tae-jin dan Jong Il melihat Kang Hyuk sedang bersama Do Hyung. Mereka hanya melihat sembari mengawasi Kang Hyuk menyalakan rokok sembari basa-basi. Itu trik Do Hyung dan dia menyerang Kang Hyuk melemparkan batang rokok itu dan boom! Kang Hyuk terkena pukulan Do Hyung. Beruntung Kang Hyuk masih sempat memblokir pukulan itu, meludahkan air liur. Kang Hyuk menghindar, tapi sebagai gantinya pinggangnya menerima pukulan Do Hyung. Pukulan selanjutnya juga mengenainya. Ia pun melepaskan tendangan, tapi Kang Hyuk berhasil menjatuhkannya. Saat itu juga Do Hyung meraih pasir untuk membutakan pandangan Kang Hyuk. Cara itu berhasil. Do Hyung menendang kepala Kang Hyuk. Saat itu juga Jong Il dan Pyu Tae-jin datang untuk menonton pertarungan itu. "Hei, tenangkanlah dirimu. Lawanmu itu paling gak suka dengan cara kotor tahu. Udah, sono pergi. Berterima kasihlah pada kami, karena gara-gara kami kau gak akan mati hari ini," ucap Pyu Tae-jin pada Do Hyung. Dan benar saja, Kang Hyuk menunjukkan ekspresi yang sangat marah, siap mengunyah siapa saja yang menghentikannya. Do Hyung tidak percaya dan dia hendak menyerang Kang Hyuk. Tapi tangannya tertangkap sekaligus diputar. Beruntung Do Hyun masih bisa melepaskannya. Tapi saat itu juga Kang Hyuk melepaskan bau kementah di pinggang Do Hyun hingga dia tidak bisa berdiri, hendak dieksekusi. Ju Hyun Sung datang menolong Do Hyung. "Aku tahu apa yang kau inginkan, tapi kau juga gak bisa begini. Nanti Taehyun akan mencarimu. Aku bilang seperti ini karena aku mengkhawatirkanmu tahu," ucap Ju Hyun Sung dan dia membawa Do Hyung pergi. Saat itulah mereka bertiga berkumpul membicarakan apa yang dilakukan oleh Kang Hyuk dan Lee Taehyun. Pyu Tae-jin dan Jong Il siap membantu kapanpun jika dipanggil Kang Hyuk. Di sisi lain, Ju Hyun Sung dihajar habis-habisan oleh Lee Taehyun karena menghentikan pertarungan antara Kang Hyuk versus Do Hyung, dan dia memberi hukuman berupa turunnya ranking menjadi ranking 10 sekaligus tidak mendapatkan jatah jajan selama 2 bulan. Namun ternyata itu cuma sandiwara antara Lee Taehyun dan Ju Hyun Sung. Nyatanya Lee Taehyun tetap memberikan jatah jajan pada Ju Hyun Sung karena itu strategi Lee Taehyun supaya Ju Hyun Sung bisa menjadi bagian Kang Hu. Sementara Pyu Tae-jin dan Jong Il kompak meletek Kang Hu karena mereka berdua mengetahui kedekatan Kang Hyuk dengan So Ye-ran. Kang Hyuk meminjam HP Tae-jin lalu menghubungi So Ye-ran. Itu pun diketahui oleh Park Han-sol. Wanita itu pun langsung memberikan informasi itu pada Lee Taehyun. Lee Taehyun yang sedang bersama Do Hyung menanyakan tentang pertarungan itu, dan Do Hyung menjelaskan bagaimana Kang Hyuk bertarung. Selain itu, ada 2 orang yang bersama Kang Hu. Rambut panjang dikuncir dan satu lagi matanya besar. Cantik seperti cewek, ucap Do Hyung pada Lee Taehyun. Mendengar hal itu, Lee Taehyun sadar bahwa Pyu Tae-jin dan Jong Il mempunyai teman dekat yang mendapatkan julukan Dogo. Do Hyung tidak setuju. Lee Taehyun pun juga begitu, tidak percaya karena Kang Hu itu tidak mungkin sehebat Dogo. Lee Taehyun menyuruh Do Hyung untuk beristirahat karena sebentar lagi semua bodyguard harus siap untuk membantai Kang Hu. Terlihat mereka sedang menunggu kedatangan So Ye-ran di sebuah kafe, dan orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Di taman, Go Tae-hun menceritakan semua yang diinginkan Lee Taehyun pada Chang Il-han. Namun mereka berdua tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa mereka lakukan hanya menunggu perintah Kang Hyuk. Sementara So Ye-ran menceritakan aktivitas yang dilakukan Kang Hu 1 tahun yang lalu pada Kang Hyuk. Tidak ada yang berani melawan Lee Taehyun kecuali Kang Hu, dan itu yang membuat Kang Hu diincar oleh banyak bodyguard. Namun Hu tidak diam saja. Dia mencatat semua aktivitas geng sekolah.
Kang Hu juga berhasil mendapatkan teman yang menjadi bagian dari geng itu, sehingga Kang Hu mendapatkan banyak informasi. Walaupun begitu, Kang Hu ketahuan dan itu yang membuat kematian Kang Hu terjadi, yaitu dikeroyok banyak bodyguard. Mendengar hal itu, Kang Hyuk mengingat ucapan Ju Hyun Sung dan menduganya bahwa teman Kang Hu yang dulu adalah Ju Hyun Sung. Setelah pembicaraan itu, So Ye-ran pergi karena ada jadwal les. Sementara Jong Il memahami situasi yang ada pada Kang Hyuk. Setelah mendengar obrolan itu, di jalan So Ye-ran dihadang dua bodyguard ranking 9 dan ranking 10. Ternyata selepas kepergian So Ye-ran, Pyu Tae-jin mengikutinya dan dia siap menolong So Ye-ran. Saat itu juga pertarungan tidak bisa dihindari. Dengan mudah, salah satu di antara mereka dijatuhkan oleh pukulan Pyu Tae-jin. Tidak menyerah, mereka berdua kompak bersamaan menyerang Pyu Tae-jin. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Pyu Tae-jin berhasil membantai bodyguard ranking 9 dan ranking 10. Mereka tumbang, tak sadarkan diri. Dengan malu-malu, Pyu Tae-jin memperkenalkan dirinya pada So Ye-ran. Akhirnya Kang Hyuk dan Jong Il datang, lalu menyuruh So Ye-ran untuk cepat pergi meninggalkan mereka. Kang Hyuk meminta Tae-jin untuk menjaga So Ye-ran jika tidak ada kesibukan. Tae-jin ya mau-mau aja. Terlihat Ju Hyun Sung bertemu dengan Park Han dan dia menceritakan bahwa dia dihajar sama Lee Tae-hyun karena berani melawan perintah Lee Tae-hyun dengan menghentikan pertarungan antara Kang Hyuk versus Do Hyung. Sepertinya rencana Hyun Sung berhasil membuat Park Han yakin bahwa Hyun Sung berada di pihak Kang Hu. Sementara Kang Hyuk menulis semua yang sudah terjadi di dinding. Di hadapan Park Han, Ju Hyun Sung memuji kemampuan Kang Hu alias Kang Hyuk. Dia juga secara terang-terangan bilang pada Park Han bahwa dia ingin menghancurkan geng sekolah yang Lee Tae-hyun kuasai. Dan bersambung. Ya, itulah ringkasan komik Doko part 5 melanjutkan video yang kemarin dari episode 57 sampai episode 65. Kapan dilanjutin? Santai ya, yang penting kamu sudah subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya ketika aku upload video baru di sini kamu nggak akan ketinggalan, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, and share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu itu tahu bahwa channel ini membuat konten yang sangat menarik untuk kita tonton. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?